Dalam sebuah organisasi, terdapat hubungan antar individu yang merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja individu tersebut dalam berorganisasi. Adanya hubungan yang baik tentunya akan mempengaruhi kinerja individu karena individu akan merasa nyaman dan tampak adanya semangat kerja dari individu tersebut. Namun, begitu pula sebaliknya, jika hubungan antar individu di dalam organisasi tersebut kurang harmonis, tentunya ini akan menghambat kinerja individu dalam berorganisasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana pengaruh dari hubungan antar individu di dalam organisasi untuk menunjang kinerja anggota organisasi supaya lebih baik lagi ke depannya dan akan memperlancar organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu, manusia perlu melakukan pembinaan hubungan antar manusia, seperti pendapat Siagian dalam Ermita 2012 halaman 5, yaitu yang pertama, harus ada sinkronisasi antara tujuan dengan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Yang kedua, susunan kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, informasi yang wajar dalam hubungan kerja. Yang keempat, manusia bawahan bukan mesin. Yang kelima, kembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat yang maksimal. Yang keenam, pekerjaan yang menarik, penuh tantangan. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dengan baik. Yang kedelapan, alat perlengkapan yang cukup. Yang kesembilan, menempatkan orang pada tempat yang tepat. Dan yang kesepuluh, balas jasa harus seimbang dengan jasa yang diberikan. Hubungan antar individu di dalam suatu kelompok atau organisasi menekankan pada hubungan sosial antar individu yang terjadi di dalam suatu kelompok atau organisasi tersebut. Nah, hubungan sosial ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu itu merupakan hal yang wajar. Perbedaan tersebut tidak hanya mencakup sebuah ras, etnis, agama, pendidikan, ataupun usia. Namun, perbedaan tersebut dapat berbentuk seperti pendapat, kinerja, skill, ataupun tujuan dari orang tersebut dalam memasuki organisasi atau kelompok tersebut. Nah, perbedaan ini haruslah dikoordinir karena supaya perbedaan ini tidak menjadi ancaman bagi organisasi tersebut, melainkan menjadi peluang yang baik bagi organisasi tersebut. Berikut ini adalah alasan saya memasuki kelompok. Yang pertama adalah untuk melatih skill problem solving. Yang kedua, untuk meningkatkan kerjasama dengan cara berkomunikasi antara sesama anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan rasa bertanggung jawab. Yang keempat, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan nilai semaksimal mungkin. Yang kelima, dapat lebih dekat dengan para teman-teman anggota. Yang keenam, untuk melatih communication skill. Yang ketujuh, untuk mendapat wawasan lebih. Yang kedelapan, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang kesembilan, dapat belajar menghargai perbedaan, terutama perbedaan pendapat. Dan yang 10, dapat belajar mengontrol emosi dengan baik. Tujuan saya untuk masuk ke kelompok ini adalah 1. Untuk memenuhi syarat penugasan. 2. Untuk mencapai nilai yang maksimal. 3. Untuk belajar bekerja sama dengan yang lain. Yang keempat, untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. Yang kelima, untuk menambah pengalaman dengan teman baru. Yang keenam, untuk berkenalan satu sama lain. Yang ketujuh, untuk berani berpendapat dalam lingkup kelompok. Yang kedelapan, untuk belajar beradaptasi dalam lingkungan baru. Yang kesembilan, untuk belajar public speaking pada saat presentasi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah untuk peduli satu sama lain. Tujuan saya masuk ke kelompok ini adalah yang pertama, melatih kebiasaan bertanya dan berdiskusi. Yang kedua, untuk memenuhi syarat tugas. Yang ketiga, untuk memperbanyak gagasan. Yang keempat, untuk membangun dan mengembangkan sikap percaya diri. Yang kelima, untuk mengembangkan sikap kerjasama di dalam sebuah tim. Yang keenam, meningkatkan tanggung jawab di dalam sebuah tim. Yang ketujuh, pekerjaan yang diselesaikan lebih cepat dan bisa dapat memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedelapan, untuk membina persahabatan dan persaudaraan. Yang kesembilan, agar mendorong pemecahan masalah yang lebih mudah dan lebih cepat. Yang ke-10, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri.
Tujuan saya masuk kelompok yaitu yang pertama, agar mendapatkan nilai di mata kuliah manajemen pengembangan diri. Yang kedua, agar saya dapat bersosialisasi dengan teman-teman satu kelas. Yang ketiga, agar dapat mengembangkan pemikiran dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok. Yang keempat, agar saya belajar menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Dan yang kelima yaitu untuk mempermudah pengerjaan tugas yang telah diberikan. Yang keenam yaitu untuk meringankan beban tugas yang telah diberikan karena dikerjakan secara berkelompok. Yang selanjutnya yaitu melatih komunikasi untuk melatih diri saya agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan, untuk melatih saya agar tidak memaksakan pendapat terhadap orang lain, dan yang terakhir untuk melatih diri saya agar percaya terhadap kemampuan yang saya miliki. Walau kita berbeda pendapat tentang alasan masuk kita ke dalam kelompok ini, tetapi kita juga memiliki persamaan yang tentunya untuk memajukan kelompok ini. Dan tujuan dari kelompok ini adalah, yang pertama, memenuhi tugas kelompok yang diberikan oleh dosen pengampu manajemen pengembangan diri yaitu Bapak Roni Kambara. Yang kedua yaitu menambah wawasan baru tentang hubungan individu dengan sebuah organisasi. Yang ketiga, belajar tentang teamwork yang baik agar tugas yang diberikan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat yaitu tugas yang diberikan dapat lebih cepat selesai dan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Dan yang kelima yaitu melatih komunikasi di dalam suatu tim dan belajar mengeluarkan pendapat. Kesimpulan yang didapat dari kami yaitu hubungan antar manusia adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi kepentingan bersama. Pentingnya hubungan antar manusia ini agar terciptanya hubungan yang intim dan harmonis antar pegawai dengan pimpinan serta antara sesama pegawai yang akan berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai. Karena tujuan hubungan antar manusia adalah untuk menggugah kegairahan dan kegiatan kerja dengan semangat kerja yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Pengaruh hubungan antar manusia merupakan faktor penting dalam perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan karena berkaitan langsung dengan manusia itu sendiri. Adanya hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan karyawan, lalu karyawan dengan sesama karyawan tentunya akan meningkatkan semangat kerja karyawan dalam mewujudkan tujuan organisasinya. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.